mungkin selanjutnya akan lebih dijelaskan lebih rinci lagi oleh Ibu Yeti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ibu-ibu. Terima kasih nih ibu menyusui 3 orang hadir di sini ya demi demi. Hujan-hujan juga dingin-dingin juga. Terima kasih. Ini ibu-ibu semua, bapak-bapak ada 1 di luar. Tapi ibu-ibu yang mayoritas. Ini sebagai bentuk perhatian dari ibu-ibu yang luar biasa kepada anak-anak karena ini akhir dari semester 1. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua untuk undangan ini karena bukan hanya sekedar bagi rapor. Kami berkomitmen TK Mutiara Indah 5 bahwa kita bukan hanya mengajar anak, mereka pulang, kita kasih raportnya. Tapi kita ingin lebih intensif berkomunikasi dengan ibu-ibu di momen-momen tertentu, apa sih perkembangan anak. Karena di awal, waktu dulu ya, saya sempat bilang kemungkinan kita akan ada kelas parenting. Kelas bagaimana kita membaca perkembangan anak, tapi itu belum bisa kami laksanakan sampai hari ini karena tidak boleh kumpul-kumpul. Dan juga waktu kita juga agak belum tepat untuk kita laksanakan. Jadi kami mohon maaf untuk program itu, insya Allah di semester 2 akan kita adakan. Tadi secara umum sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Bu Rati sebagai wali kelas bahwa penerimaan raport ini kami ingin ada kesatuan pemahaman kita tentang pendidikan anak. Kadang-kadang orang bilang, apa sih cuma TK kok gitu. Enggak apa-apa, raportnya titip-titip aja. TK ini nggak usah sekolah, TK ini perlu disadari golden age itu inilah gitu loh. Puncak dari usia keemasan anak itu ini sebelum mereka masuk sekolah. Karena TK itu adalah pra sekolah. Walaupun pra sekolah bukan berarti bukan sekolah, tapi dasarnya karena zaman kita dulu kita belajar ABC itu di SD. Tapi ternyata perkembangannya sekarang guru SD itu nggak mau lagi ngajar ABC. Jadi bukannya saya ingin menyanjung, walaupun saya secara langsung bukan guru, tapi saya yang bergaul dengan guru-guru di sini, kemudian kami bersama belajar bagaimana menjadi guru. Ternyata lagu yang mereka sebutkan setiap hari tidak bisa membaca menulis itu ya memang di TK ternyata gitu loh. Bagaimana mereka menarik tangan, menulis segala macamnya itu. Begitu kita tanya di SD, apalagi pandemi, nggak ada pembelajaran huruf, nggak ada pembelajaran angka, tidak ada pembelajaran lingkungan. Jadi itu tanggung jawab kami bahwa kita harus pemahaman inilah yang akan membuat anak-anak itu nanti mereka siap untuk sekolah. Karena apa? Saya belajar dari anak saya yang dulu TK, tapi tidak ada touching langsung ya, sentuhan langsung ke saya sebagai orang tua bagaimana perkembangan anak saya di TK. Kelas 3 udah malas nulis, udah malas baca, malas, enak lah dia pakai HP itu, nulis cuma sebaca, aduh capek, nggak mau lagi gitu loh. Karena apa? Nilai seninya kurang. Tadi yang disebutin sama Ibu Rati, fisik motorik. Jadi fisik motorik itu tidak menyenangkan. Kalau dulu kan saya lihat tulisan Bu Rati rapi benar ya. Fisik motoriknya yang dia buat gitu. Dia senang sekali. Pada saat dia senang menulis ada yang melatih, ada yang menyambut. Jangan sampai pada saat mereka senang coret-coretan kita larang. Dinding nggak boleh dicoret. Kertas itu punya bapak. Jangan, semuanya jangan. Kenapa? Mohon maaf itu bukannya kita membandingkan bagi raport hanya diberi tanda tangan pulang. Bukan, tapi laporan dari kami sendiri di sini seperti yang tadi Ibu Sui 2 ya, Bu Sui sama Ibu tadi kan agak terlambat apa yang disampaikan oleh Ibu Wilis ya, bahwa program kita di semester 1 murni mengenai pengenalan. Jadi anak-anak itu jujur sampai mereka 3 bulan di sini ngelihat saya aja, saya musalam aja lari, nggak mau karena saya nggak ngajar kan. Saya nggak masuk ke dalam kelas, cuma sekali-sekali aja. Artinya apa? Mereka luar biasa. Ini siapa ya? Itu yang kami sebut dengan pengenalan. Kemampuan dia untuk, dia kan bukan siapa-siapa saya, jadi saya nggak perlu ngomong. Itu bagus. Jadi pada saat mereka bergaul, kalau kamu nggak kenal, jangan dekat sama orang. Bukannya jangan kenal sama orang, jangan diculik. Itu kan negatif yang masuk.
Tapi di sini mereka sudah belajar itu. Jadi saya sering menanyakan, kenal nggak sama ibu ini? Saya bilang enggak. Tahu nggak nama ibu ini? Enggak. Makanya kemarin kami pelepasan ya di sini. Saya bilang ada Ibu Wilis, ada Ibu Rati, ada Bu Jana, ada Ibu Neti. Ternyata mereka kenal sama saya. Gitu. Artinya selama 6 bulan, walaupun saya nggak memperkenalkan diri, mereka ternyata mencoba untuk mengenal lingkungan. Dan mereka pun begitu lihat saya di luar, walaupun mereka nggak pernah saya masuk ke dalam kelas, tapi mereka, Ibu, Bunda. Artinya kemampuan itu sudah kami dapat, gitu loh, ibu-ibu. Kemudian di sini juga perkembangan anak itu luar biasa yang kami lihat karena mereka gembira. Jadi tujuan sebagai taman kanak-kanak itu bagi kami selama 6 bulan ini sudah ada hasilnya. Mereka bahkan ada yang nggak mau libur. Artinya tujuan kami agar anak-anak itu cinta sekolah, suka sekolah, mau berdisiplin berangkat sekolah, mengenal alat-alat mereka yang akan mereka bawa sekolah itu sukses. Karena ada anak yang nggak mau sekolah, nggak ngerti sekolah, malas sekolah. Nah, ini alhamdulillah ibu-ibu di sini sudah berani dan kami belum tahu perkembangan anak di rumah. Itu yang kami lihat di sini. Jadi harapannya bahwa apa yang disampaikan mulai dari tadi ya, dasarnya ibu-ibu menyampaikan tadi ada nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni itu selama 6 bulan sudah melekat di mereka. Artinya kami selaku tim pendidik dari TK Mutiara yang 5 akan siap untuk menyampaikan pelajaran berikutnya. Kalau kemarin mereka tentang bagaimana mereka mengenal lingkungan, beradaptasi, ini nggak boleh, itu bahaya, ini merugikan. Kalau berantem ternyata ada larangan, nggak boleh, itu teman saya, itu sekelas saya, itu sudah semua. Di semester 2 bagaimana meningkatkan intelijensi mereka. Inilah tujuan kami. Jadi mohon betul harapan dengan ibu-ibu semua. Kenapa kemarin ibu kepala sekolah di grup itu yang ada whiteboard magnet itu belum kami berikan di semester 1 karena itu hanya akan mereka rusak, seminggu rusak, karena mereka pun menulisnya motoriknya belum bagus karena mereka akan tekan, itu akan patah. Tapi kalau misalnya sudah di semester 2 mereka sudah motoriknya sudah halus, insya Allah itu akan bermanfaat gitu. Nah, semester 1 pun itu lebih mengarah kepada visual ya, visual apa yang disampaikan guru itu yang mereka itu yang mereka serap, mereka tiru dan mereka lakukan. Tapi di semester 2 ibu-ibu, inilah program yang ingin saya sampaikan, intinya bahwa buku ajar ini salah satu contoh ya, karena ini yang sudah siap dipersiapkan saat ini, tapi selebihnya nanti akan dipersiapkan di semester 2. Ini tentang belajar membaca menulis cepat sudah kita siapkan, dan ini tidak dibawa pulang, khusus untuk mereka di sini. Kemudian ibu-ibu guru juga sudah mempersiapkan karena anak-anak lebih suka kartu daripada hanya sekedar menulis, lebih cepat tangkap, karena kita aduk-aduk seperti main remi, mereka langsung nyusun kata sendiri. Itu mereka sudah lakukan di sini, dan itu sudah 90% anak-anak ini sukses. Belum tahap ke sana mereka udah tahu alibata, mereka udah tahu semua. Jadi ada angka, ada huruf, ada juga huruf hijaiyah. Ini semua adalah bahan ajar yang tidak dibawa pulang, karena kami takut nanti kalau dibawa pulang orang tua kan belum tahu ya gimana ya. Nah, inilah contoh-contohnya di samping menggambar, mewarnai dan lain sebagainya. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti gunting, lem dan segala macam, itu tidak. Seperti mistar pun tidak, karena anak-anak takutnya lempar-lemparan atau mereka pedang-pedangan. Kita semester 2 lebih fokus kepada kemampuan motorik halus dan kemampuan intelijensi mereka. Jadi kalau ada yang di luar, iya anak saya nggak bisa apa-apa, mereka bisa di sini. Mereka bisa, cuman tidak ditunjukkan di rumah mungkin. Tapi di sini mereka sudah luar biasa, dan bahan ajar ini sudah selama 2 bulan. Ini udah agak kawan untuk plastiknya karena memang dipakai sama anak-anak. Ini tidak kita share di grup karena memang kita pengennya yang kita sampaikan adalah bagaimana anak-anak berkembang dengan baik. Ada kegembiraan mereka, ada acara ulang tahun, ada acara mereka ice breaking. Ice breaking itu kemampuan anak
agar mereka fokus. Jadi ice breaking, ice itu es, breaking itu memecahkan. Jadi es itu beku. Kalau mereka udah nggak konsentrasi, udah main aja, udah sibuk dengan dunia, ibu-ibu akan bilang, ibu semua anak-anak seperti kemarin ya, angkat tangan, mana kepala. Nah itu tujuannya untuk mereka fokus lagi. Jadi ada outbound. Kemarin mungkin ada ya di grup ya, outbound kids yang mereka air kerjasama dari air dari satu ke satu, terus mereka itu tuh adalah kegiatan outbound kid. Mungkin kalau di Lampung Barat belum familiar, tapi kalau di kota-kota besar ini bahkan jadi program khusus karena ketangkasan anak, kemampuan mereka dan segala macamnya dituangkan di situ. Dan kemarin hasilnya bagus. Ice breaking mereka bagus, beberapa kali outbound kita lakukan mereka bagus. Kunjungan pun tadi disampaikan kita kunjungan sudah 2 kali, pertama ke pesantren di Umutuba, di dalam pun mereka aktif menunjukkan kemampuan mereka dengan hafalan-hafalan itu, kemudian ke kantor desa, dan sambutan dari Pratin aparat desa juga luar biasa karena belum pernah ada kunjungan sedekat hanya pagar dengan SD pun belum pernah datang ke situ ya, apalagi pendidikan yang ada di sekitar sini. Jadi insya Allah kalau secara mental anak-anak sudah kita bawa, memang kita tidak seperti orang-orang kita ke Polres untuk pocil, tidak, atau kita berenang itu resikonya tinggi, kita diliwat. Kalau kita ada di Bandar Lampung hanya 1 kilometer dari sekolah itu kita akan lakukan, tapi ini di Waisinda sama di Sukau ya. Kemudian hawa dingin, kami nggak jamin anak-anak akan cuma setengah jam, mereka akan keluar dari kolam renang kalau udah pilek, udah banyak benar ya, udah 2 liter lah ya. Nah itu yang kita jaga gitu. Kemudian sarana atau wahana hiburan itu sekarang tidak terlalu penting karena itu membahayakan bagi kami, tidak membahagiakan. Jadi itulah ibu-ibu, kalaupun ada orang yang membandingkan, inilah yang punya kita, karena banyak sekali hal-hal yang kami pertimbangkan. Dan kalau ada yang bilang bahwa anaknya belum bisa apa-apa, anak-anak ibu itu semuanya sudah bisa luar biasa. Jadi tidak kami tekan, tidak kami ajarkan harus mau menulis sampai 50, 1, 2, 3, tapi begitu diuji mereka semua bisa. Terima kasih.